السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، ووفق من شاء من عباده للطاعات والأعمال الصالحات، وكان سعيهم مشكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد له الملك وله الحمد إليه المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى وكان على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من قام وصام وثبت واستقام، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bertutur, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar qala amin amin amin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke mimbar, lalu beliau berkata amin, ya Allah kabulkanlah, amin amin 3 kali. Qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau sebelumnya belum pernah melakukan yang seperti ini. Maka beliau menjawab, qala li Jibril, sesungguhnya Jibril berkata kepadaku, ragima anfu abdin adrakahu abawahu au ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Celakalah seorang hamba yang didapati oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian ia tidak dimasukkan ke dalam sorga. Qultu amin. Maka kata Nabi, saya pun berucap amin, semoga Allah mengabulkan. Kemudian Jibril berkata, ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang Ramadan masuk kepadanya, kemudian tidak diampuni untuknya. Qultu amin. Maka kata Nabi, saya pun mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Kemudian kata Jibril, ragima anfu abdin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba yang namamu disebut di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi bersabda, qultu amin, saya pun berkata amin, ya Allah kabulkanlah. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa ragima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah, wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seorang lelaki yang namaku disebut di sisinya lalu dia tidak berselawat kepadaku. Dan celakalah seorang lelaki yang Ramadan masuk kepadanya, kemudian Ramadan berlalu sebelum diampuni dosanya. Dan celakalah seorang lelaki yang kedua orang tuanya
dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lalu keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Hadits yang agung ini terdapat di dalamnya peringatan yang sangat besar terhadap orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang masuk di dalam bulan Ramadan dan ia keluar dari bulan tersebut dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya, wal-iyadzu billah. Dan ini adalah orang yang sangat merugi. Orang yang sangat merugi. Dan kerugian memiliki tanda-tanda. Dari tanda-tanda kerugian tersebut adalah seorang yang masuk di dalam bulan Ramadan ini. Dia melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam, tapi bukan karena keimanan dan mengharap pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Demikian pula halnya dalam salat malam. Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyamul lail karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dan dalam hal Lailatul Qadar, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Hadits Abu Hurairah dalam 3 lafadznya, semuanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ia melakukan puasa bukan karena keimanan, bukan pula karena mengharap pahala. Ia berpuasa karena ingin dilihat oleh manusia. Kebiasaan orang-orang berpuasa. Semua orang yang berada di rumahnya berpuasa. Tetangga dan kerabatnya berpuasa. Kawan-kawannya berpuasa. Dia malu kalau tidak berpuasa. Maka ini orang yang melakukan ibadah bukan karena keimanan dan mengharap pahala, dan sungguh kerugian untuknya, karena amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Dan di antara bentuk kerugian di dalam bulan Ramadan adalah seorang yang tidak mengambil pelajaran dari bulan ini, tidak memetik makna takwa di dalam kehidupannya, tidak pula semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula dia berakhlak dengan akhlak orang-orang yang berpuasa, memiliki akhlak yang baik sebagaimana keumuman orang-orang yang berpuasa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits riwayat Bukhari menjelaskan kerugian yang seperti ini. Kata beliau, "Man lam yada qaula az-zuri wal amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengannya, maka Allah tidak ada keperluan pada ia meninggalkan makanan dan meninggalkan minumannya. Dan juga dari golongan yang merugi adalah mereka yang menghabiskan waktunya di bulan Ramadan ini dalam hal yang tidak ada manfaatnya, menghabiskan kegiatannya dalam perkara yang tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, makmur dengan kebaikan, tapi dia tidak memperoleh hal tersebut di dalam bulan tersebut, di dalam bulan Ramadan, maka ini adalah sungguh kerugian bagi seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash." Kadang seorang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan kadang seorang yang melakukan salat malam tidak ada bagiannya dari salat malamnya
kecuali hanya sekadar begadang saja. Maka harus direnungi dan diperhatikan apa makna dari puasa itu, apa makna dari salat malam itu, dan harus dihargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di musim yang penuh dengan nikmat, dan Allah akan menanyai kepada kita semua tentang segala nikmat. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat tersebut. Dari kerugian di bulan Ramadan ini, seharusnya suatu ibadah melahirkan ibadah yang lainnya. Sebuah akhlak yang baik melahirkan akhlak yang baik. Tapi sebagian dari kaum muslimin, ada yang berada di bulan Ramadan masih menelantarkan salatnya, masih menelantarkan kewajiban-kewajibannya. Dan ini adalah sungguh kerugian. Salat adalah salah satu dari rukun Islam yang agung. Salah satu dari rukun Islam yang agung. Bahkan dia adalah rukun Islam yang kedua. Kedudukannya lebih tinggi dan lebih besar daripada puasa. Karena itu merugilah orang-orang yang berpuasa tetapi dia menelantarkan salatnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah orang-orang setelah mereka menelantarkan salat dan mengikuti syahwat mereka, maka mereka pasti akan mendapatkan al-ghayy. Dan al-ghayy ini ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah nama dari nama neraka Jahannam waliyadu billah. Kemudian dari kerugian seorang yang berada di bulan ini, ia tidak semakin dekat kepada Al-Quranul Karim. Tidak hatinya semakin dekat kepada Al-Quran. Walaupun dia membaca Al-Quran, kadang sebagian orang hanya membaca karena ikut melihat orang lain membaca. Kalau dia pun membaca, kadang sebagai rutinitas di bulan Ramadan. Tidak ada pengaruh di dalam jiwanya, kurang pengaruh di dalam dirinya. Kandungan yang dia dapatkan dari Al-Quran tidak membuatnya cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kalam Rabbnya, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian bagi seorang hamba. Dan juga dari kerugian di bulan ini adalah seorang yang tidak memiliki sifat kedermawanan, tidak memiliki akhlak, gemar di dalam memberi dan membagi. Ada kebakhilan di dalam dirinya. Dan ini adalah sifat yang tercela, bukan berasal dari pendidikan orang-orang yang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dan menasihatkan, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Kalian semua diajak untuk berinfak di jalan Allah. Di antara kalian ada yang bakhil, dan siapa yang bakhil, sesungguhnya dia berlaku bakhil untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, dan kalianlah orang-orang yang fakir. Kalianlah orang-orang yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan infak kalian dan kebaikan kalian, kalian perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi bentuk-bentuk kerugian yang kita saksikan dan kita lihat di bulan yang agung ini. Dan ini semuanya dari amalan-amalan yang hendaknya dihindari oleh setiap muslim dan muslimah di bulan Ramadan. Kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Agar supaya seorang hamba terhindar dari kerugian, maka hendaknya dia mengingat sejumlah perkara. Yang pertama, saat ini kita berada di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir ini, itu adalah waktu-waktu yang utama, saat-saat yang mulia. Karena Ramadan akhirnya lebih utama daripada awalnya. Di akhirnya terdapat kebaikan bagi seorang hamba melebihi daripada awalnya. Karena itu, siapa yang ingin meraih keberuntungan di dalam bulan Ramadan, maka hendaknya dia gunakan 10 hari terakhir ini dengan baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir
ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 malam terakhir. Kesungguhan yang tidak terjadi pada beliau pada hari-hari yang lainnya, pada waktu-waktu yang lainnya. Dan juga di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Idza dakhala al-ashru, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila 10 malam terakhir telah masuk, maka beliau mengencangkan sarungnya. Beliau menghidupkan seluruh malamnya. Dan beliau membangunkan keluarganya. Perhatikan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir ini. Beliau menggunakannya dengan baik, memanfaatkan berbagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di bulan Ramadan tersebut, di akhir dari bulan yang agung ini. Kemudian juga dari hal yang hendaknya diyakini oleh seorang hamba dan diamalkan agar supaya ia terhindar daripada kerugian pada setiap amalan yang dia lakukan. Jangan dia memandang dirinya telah sempurna. Jangan dia pandang dan jangan sekali-sekali dia pandang bahwa dirinya telah menegakkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Hendaknya ia selalu melihat dirinya dengan pandangan bahwa dia adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, banyak melakukan kelalaian. Dan ini akan memberikan motivasi yang kuat untuk dirinya agar menghidupkan segala kebaikan dan segala ketaatan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Kemudian dari hal yang menghindarkan seorang hamba dari kerugian adalah dia mendalami makna ibadah tersebut, meresapi makna ibadah itu, dan juga dia merasa lezat dengan ibadah tersebut. Ada perbedaan antara seorang yang beribadah dengan berat, tapi dia tetap beribadah ikhlas, dan ini adalah kebaikan. Dan seorang hamba yang lain dia beribadah, tetapi hal yang berat di dalam ibadah itu tidak pernah dia permasalahkan. Dia merasa lezat dengan ibadah itu, merasa tenang dengan ibadah. Saat berpuasa, kita melihat dari kaum muslimin semuanya menahan. Di antara yang menahan, ada yang memang sangat berat bagi dirinya di dalam menahan, tetapi dia ingin tetap melakukan ketaatan. Maka dia adalah seorang yang telah melakukan sebagai suatu kebaikan, diharapkan untuknya pahala. Tapi ada golongan lebih baik daripada itu. Dia menahan, merasakan lapar dan dahaga sama seperti yang dirasakan oleh yang pertama. Tapi puasa itu dia nikmati. Dia merasa tenang dengannya, merasa lezat dengannya. Maka ini adalah kedudukan yang lebih tinggi. Demikian pula seorang yang melakukan salat malam, dia ikut salat bersama imam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di 10 hari terakhir melakukan salat malam yang panjang. Di dalam sebagian riwayat, beliau keluar mengimami para sahabat hingga berlalu 1/3 malam. Kemudian beliau keluar lagi hingga berlalu 1/2 malam. Kemudian beliau keluar lagi dan mengimami para sahabat di sebagian malam, dari semenjak Isya hingga mendekati fajar subuh, sampai sebagian sahabat mengkhawatirkan akan luput makan sahur. Kalau beliau melakukan salat malam seperti ini, dan ada seorang muslim yang mengikutinya, kadang dia ingin melakukan sunnah, dia berat di dalam menjalankannya, dan ini adalah suatu hal yang baik. Tapi yang lebih baik daripada itu adalah seorang yang letih di dalam sebuah ibadah, tapi keletihan tidak dia permasalahkan. Bahkan dia menikmati hal tersebut dan merasa lezat dengannya. Dan inilah pokok hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mengambil pelajaran dari bulan Ramadannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau berdiri melakukan salat malam hatta tatafattara qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah. Dan dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, engkau melakukan hal ini, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik." Padahal Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosa